warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syekh Biagi, mahasiswa Politeknik THDC Bandung, semester 6. Pada video kali ini saya mungkin akan menjelaskan atau membuat tutorial Docker. Di sini kita akan membuat run Docker in production ya. Di dalamnya mungkin di sini kita harus wajib menggunakan layanan pada Digital Ocean. Jadi perusahaan ini menyediakan layanan VPS dengan paket yang cukup fleksibel serta terdiri dari berbagai varian harga. Banyak yang menyukai VPS ini karena tampilan antarmukanya sederhana dan user friendly. Selain itu, perusahaan ini juga menjamin 99% uptime, sehingga sangat minim kemungkinan layanan tak berfungsi saat dioperasikan. Jadi kompetitor perusahaan DO ini adalah salah satunya yang sering pakai Digital Ocean atau VPS ini, yaitu Amazon Web Service. Jadi untuk menggunakan Digital Ocean kita wajib memiliki akun Digital Ocean dengan mengisi form registrasi atau sign up. Di sini kita harus mendapatkan registrasi menggunakan email, akun Google, lalu GitHub. Registrasi ini di webnya sangat mudah, apalagi menggunakan akun Google atau GitHub, kita akan langsung diarahkan ke halaman project. Nah, di sini kita mungkin namun sebelum kita menggunakan layanan ini, maka kita diperintahkan untuk memilih metode pembayaran untuk menggunakan layanan dari dari Digital Ocean. Jadi menggunakan bisa menggunakan kartu kredit card dan juga PayPal ya. Jumlah minimum bayar sewanya layanannya adalah $5 ya. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke Digital Ocean-nya. Ini sudah melalui tahap pembayaran. Buat akun registrasi sini saya sudah buat. Nah, di sini kita akan membuat create VM ya, membuat droplet. Nah, pertama-tama kita sudah masuk di ini, nama saya Biagi. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke create. Nah, di create ini ada droplet ya. Klik create, lalu kemudian pilih droplet. Nah, di sini di droplet ini ya, maaf barusan ada masalah, kita verifikasi akun dulu ya. Nah, ya kita ulangi. Ya, kita sudah masuk ke dropletnya. Di sini mungkin kita langsung saja memilih cloud servernya. Di sini kita choose Make distributionnya, mungkin kita akan menggunakan spesifikasi OS Linux Ubuntu versi 20.04 LTS x64 bit yang lebih kompatibel, yang banyak dipakai. Kenapa tidak memakai 21.04 x64 bit? Karena masih proses pengembangan atau banyak kesalahan di dalamnya. Jadi kita pakai yang kompatibel aja, 20.04 LTS x64 bit. Nah, lalu di choose in plan ini set CPU-nya mungkin kita akan menggunakan basic. Lalu basic virtual machine-nya atau CPU option-nya mungkin kita akan memilih yang 60 ini. Oke, kita langsung saja ke choose and data center region. Kita berada di Indonesia, mungkin kita akan mengambil Singapura yang lebih dekat dengan negara kita. Lalu di sini ini passwordnya dicentang ya. Memilih opsi authentication-nya, memilih password. Lalu di sini di password requirement ini ada harus memiliki 8 karakter. Lalu harus berisikan huruf kapital dalam passwordnya. Lalu di sini masukkan nomor. Di sini kita sudah barusan ada masalah di create password. Ini sudah beres. Kita langsung aja masuk ke create droplet. Tunggu beberapa saat.
Nah, tunggu persaat. Things. Nah, sini kita akan sudah mengakhirinya barusan create droplet. Nah, di sini mungkin kita sudah selesai proses barnya, langsung kita saja langsung ke. Nah, di sini kita masuk ke Ubuntu ini. Nah, di sini sudah beres. Nah, kita bisa menempatkan IP dari dropletnya ini 162.22.9796. Lalu kita langkah selanjutnya akan membuat akses VM melalui SSH. Jadi untuk mengakses VM ini telah kita buat yang barusan. Selanjutnya kita akan mengakses dengan menggunakan mode SSH ya. Jadi mungkin kita masuk ke VM yang tadi. Droplet ini masuk. Nah, lalu kita akan diarahkan ke halaman konsol. Kita mungkin langsung saja ini kopikan ya, copy, kita langsung saja masukkan ke putih. Sini kopikan lalu SK open, tunggu beberapa saat, akses. Oke, login S. Sini kita login S langsung aja masuk ke root, passwordnya yang tadi. Nah, ini sudah masuk ke sini, akan seperti ini ya. Di dalamnya Ubuntu Linux password, system load, user, sistem informasi 16 update. Untuk mengaktifkan VM yang telah berjalan dapat menggunakan LSB release enter. Kita langsung ke ada yang salah ternyata. ISB release ternyata ada kesalahan. Kita ulangi ISB. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk mengakhiri proses VM, jadi kita harus menggunakan konsol bawahnya, tapi saya menggunakan putih di sini. Kita tadi sudah melihatkan. Jadi mungkin kita harusnya ada konsol di dalam sini di Ubuntu. Di sini ada konsol, cuman lumayan agak berat. Saya akan menggunakan putih barusan. Jadi kita harus menginstal aplikasi putihnya dulu, kemudian pilih opsi SSH portnya 22, lalu masukkan IP yang ada pada droplet ini ya, dimasukkan ke putih. Mungkin itu penjelasannya yang barusan. Biasakan ketika untuk keluar mode ini kita klik exit ya. Nah, udah keluar, kita ke putih lagi mungkin. Putih ini masukkan ini open. Oke, login root, passwordnya.
kita di sini proses selanjutnya mungkin akan menginstal Docker di Ubuntu server. Untuk menginstal Docker Ubuntu ini dapat menggunakan mode konsol yang ada di VM dengan cara berikut ini. Ini kita akan menginstal Docker Ubuntu server. Kita tidak memakai konsol di bawaan Digital Ocean, kita pakai aplikasi putih. Di sini kita buka putihnya, lalu ketikkan sudo apt-get apt-min-get update ya. Nah, ini proses install. Jadi semakin jaringannya bagus, semakin cepat. Nah, ini sudah beres update-nya. Kita selanjutnya ketikkan sudo apt-min-get install apt-min transport.https certificate turun ngo.png isb milik. Lain valid, mungkin kita bisa buka saja ke webnya. Nah, ini kita mungkin akan pakai ini, kita kopikan dulu, lalu masukkan saja ke putihnya. Tadi ada kesalahan. Nah, sudah diupdate. Kita masuk ke sini. Nah, ini sudah di sini ada pertanyaan ya. Nah, ini udah setting transport. Sudah, lalu kita masuk lagi ke ininya. Di sini ada add docker official JPEG-nya, mungkin kita di ini Linux Ubuntu, dikopikan saja di sini. Enter. Oke. Lalu terakhir mungkin kita akan ketikkan sudo apt get update. Nah, tunggu beberapa saat. Oke, beres. Jadi untuk bisa cukup ketikkan sudo apt
get install docker.io. Nih langsung klik ya, install ini. Tunggu beberapa saat. Oke, ini sedang proses preprint, persiapan menginstal. Oke, done. Tunggu beberapa saat. Oke, beres. Jadi untuk mengecek versi Docker kita, mungkin Docker min version. Nah, sini versinya Docker version 20.10 build 20.20.04. Oke, sudah beres. Kita akan melanjutkan ke menginstal Docker Compose. Sini setelah mengecek versi Dockernya, ini sudah ada. Sini terlihat ininya, versinya local compose bin, ini sudah terlihat image-nya. Lalu kita akan masukkan perintah. Lalu kita masuk lagi ke sini, kita lihat versinya. Nah, sini ada versinya, ini sudah berhasil. Kita langsung saja menjalankan Dockernya. Di sini kita akan menjalankan Docker. Di sini kita akan menginstal Nginx dulu untuk menjalankan perintahnya. Mungkin ini Docker full Nginx. Di sini college. Tunggu beberapa saat. Ini sedang proses mendownload. Nah, ini sudah. Jadi kita akan mencoba menjalankan Docker container dan minv 60 nginx and sudah, ini sedang proses. Kita langsung saja masuk ke ininya, kita kopikan ya, enter. Nah, ini kita sudah berhasil. Kita memasukkan IP milik VM-nya ya, misalnya seperti ini. Lalu ketikkan di ini sudah berhasil ya. Lalu kita ketikkan ini, berhentikan dulu. Oke, kita di sini klik nano Docker Compose YML ya. Oke, jadi untuk menghentikan Nginx-nya kita dapat melakukan perintah yaitu Docker Compose down ya, minv ya. Ini sudah terlihat ketika di reload, hasilnya akan seperti ini, di site can the reach. Jadi ini mengenai run Docker in production ya. Kita akan melanjutkan mengenai setting up VM and domain. Di sini kita akan membuat folder khusus untuk aplikasinya. Catatan, kita harus menggunakan server OS Ubuntu 20.04 LTS ya.
Di sini kita akan melihat posisi foldernya di mana, dijalankan di komen mana. Kita langsung saja klik PWD. Oke, ini sudah masuk ke PWD. Lalu untuk memudahkan manajemen file di server, mungkin kita harus membuat folder khusus untuk menjalankan file-file dalamnya. Kebutuhan user, mungkin kita langsung saja ke mkdir /usr local .apps ya. Oke, lalu kita buat lagi ke cd usr local ff. Oke, kita masuk ke /usr lokal s pwd. Oke, sini kita sudah membuat foldernya mkdir/uss local/apps. Lalu kita masuk ke foldernya, sudah masuk ke foldernya cd usr local apps. Lalu kita masuk ke cek posisinya ke pwd, enter. Oke, sudah masuk. Lalu di sini ingat ya, jadi file dan foldernya harus disimpan di folder /usr local/apps ya. Lalu kita akan melanjutkan ke setting MySQL dan PHP admin. Di sini untuk setup MySQL dan PHP admin, kita akan menggunakan Docker Compose. Jadi kita harus membuat untuk menyimpan Docker form database-nya di USS apps MySQL. Mungkin kita langsung saja sini langsung mkdir mysql.db. Oke, sudah masuk ke cd mysql.db. Oke, sudah masuk. Langsung ke pwd ya untuk ngecek posisi filenya. Oke, sudah masuk. Ini sudah berada di folder usr/local/apps/mysql.db ya. Lalu untuk membuat file usr local apps docker compose YML, mungkin kita akan membuat file nano docker compose YML ya, untuk membuat file nano docker compose YML. Enter. Ini sudah kita buat di sini docker compose YML. Sebelumnya kita sudah membuat file docker strip compose.yml. Lalu kita barusan saya sudah mengetikkan untuk mempersingkat waktu, memasukkan kodenya. Sini versi 31 saya MySQL.db, image-nya MySQL dan MySQL passwordnya 0715, database MySQL-nya usage, passwordnya dan lain-lain sudah dimasukkan. Lalu enter, lalu Ctrl X, lalu tekan Y ya, lalu enter. Lanjutkan lagi. Di sini sebelumnya kita sudah membuat folder nano docker compose.yml. Di sini saya sudah memasukkan scriptnya atau kode dockernya, lalu sudah menjalankan juga yaitu docker strip compose -d. Lalu kita langsung saja masuk ke ininya, yaitu menggunakan IP yang ada di Digital Ocean. Jadi 167 saya sudah memasukkan. Nah, untuk PHP adminnya mungkin di settingan sebelumnya kita di portnya 8000. Lalu sini kita masukkan saja usernya. Kirim. Oke.
login nih, tunggu beberapa saat. Nah ini berhasil, ini sesuai user dan passwordnya sesuai yang kita buat di docker compose.yml ya. Lalu kita udah masuk ke PHP admin, kita masuk ke WordPress. Di sini English, continue saja. Lalu di sini setnya cloud computing. Namanya ininya kita ganti saja. Nah di sini kita masukkan email kita. Lalu install WordPress ya di sini. Tunggu beberapa saat, never. Oke, kita login saja langsung ke coba masuk. Nah, kita sudah berhasil masuk ke update ya. Di sini sudah masuk. Lalu di sini kita akan masuk ke setting up web berbasis ini. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, itu setting up VM domain ya. Jadi kita untuk membuat aplikasi WordPress kita harus menggunakan IPVM dan portnya yang tadi ya. Jadi kita harus menggunakan IPVM-nya ini dan portnya. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menggunakan Nginx-nya di server proxy dan lain-lain. Mungkin kita harus mengganti mydomain.com, harus diganti. Kita masuk ke hostinger ya. Masuk, tunggu beberapa saat. Kita masuk menggunakan akun Google. Lalu kita untuk menghubungkan IPVM server dengan domain, mungkin kita harus masuk ke hostinger ya. Di sini saya sudah login sebelumnya. Lalu kita langsung saja masuk ke dashboard hostinger nih. Ini di dashboard hostinger ya. Lalu kita masuk ke hosting akun, sudah masuk. Lalu kita masuk saja ke klik DNS Zone ya. Nah ini DNS Zone di Advanced DNS Zone Editor. Oke. Nah di sini di manage DNS Record ada sebuah pilihan, ini tipenya A, lalu name-nya kita langsung aja di sini save. Points-nya kita ngambil, points to-nya kita ngambil dari IP kita ya. Oke. Ininya 3600. Lalu kita langsung saja add record. Di sini tipenya A, name-nya C, point to-nya ini mengambil dari Digital Ocean, IP-nya, TTL-nya 3600, add record. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah. Lalu kita di sini akan mencoba menginstal Nginx di footy-nya mungkin. Kita lanjutkan di sini nah di sini langsung saja apt-get apt update. Oke, tunggu beberapa saat, sedang menginstal. Jadi semakin jaringannya bagus semakin cepat. Nah udah beres. Lalu kita apt install Nginx ya. Lalu nah oke, tunggu beberapa saat. Sini sedang menginstal.
Nah, jadi jika berhasil menginstal, mungkin kita langsung saja buka di sini IP-nya berapa ya. Buka saja di browser. Nah, sudah ada bacaan welcome to Nginx. Lalu kita ini halaman Nginx-nya ya, sesuai yang ini kalau berhasil ya. Lalu ini kita masuk saja ke komenannya, ke putih lagi, kita akan masukkan scriptnya Nginx has ada yang salah ternyata. Enable default rm irf etc nginx site enable default enter. Oke, sudah masuk ke ininya. Ternyata ada kesalahan ya, barusan ada kesalahan rm min rf spasi nginx default enter. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan ke nano spasi ya etc nginx site enable kita ambil dulu ininya di sini, dapat ada kesalahan. Ininya pemainnya kita di mana? Ternyata c.ablausprite esy es nano etc nginx. Oke, enter. Kita sudah masuk ke nanonya. Nah, di sini kita akan memasukkan server. Sistem portnya 80. Server name-nya apa ya, sesuai yang tadi mungkin. Saya ablausprite esy pakai ya. Lalu kita lanjut ke location.
kita enter saja ke ini. Kita cek terlebih dahulu, takutnya ada kesalahan atau typo di dalamnya. Enter, Ctrl X, Y, enter. Oke. Lalu di sini untuk memastikan settingan file engine X-nya benar, maka kita akan menjalankan komen ya di bawah ini. Mungkin kita akan menggunakan engine X minte, enter. Di sini kita sudah merubah beberapa di nanonya, ada kesalahan. Kita lalu mencobakan engine X minte untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Ini sudah ada bacaan test is successful. Lalu kita setiap melakukan perubahan file di dalam nano, saya sudah merubahkan tadi, harus merestart engine X-nya dengan menjalankan komen ini nih, sistem ctr restart engine X, lalu enter. Nah, kita langsung masuk saja ke sini, apakah berhasil atau tidak. tp lagi upload file ssj.ss enter. Nah, ini sudah berhasil ternyata tampilannya. Mungkin itu tutorial di video saya mengenai cara deploy multi web atau service in product server. Mohon maaf bila banyak kesalahan di video ini, saya masih belajar. Terima kasih telah menonton dan menyupport video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.